Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Indulinggi, yang kedua Irwan Nari Yusuf, yang ketiga Reza Abdul Al-Syihab, yang ketiga Soter Labobar. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami dari makalah teknik ekonomi teknik. Ekonomi teknik adalah engineering economic, adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang digunakan untuk menganalisis proyek-proyek yang umumnya proyek teknis dan bisnis. Ilmu ini dikembangkan dalam berbagai situasi bisnis dan bangunan, terutama menyangkut pemilihan nilai teknis dan ekonomis. Kemudian payback period. Menurut Kashmir dan Jafar 2012, metode payback dan period merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu periode pengambilan investasi suatu proyek atau usaha. Analisis payback period. Dalam analisis kelayakan perlu ditampilkan untuk mengetahui seberapa lama usaha atau kelompok yang pengerjaannya baru dapat mengembalikan investasi. Analisis payback period dihitung dengan cara menghitung waktu yang diperlukan pada saat total arus kas masuk sama dengan total arus kas keluar. Berdasarkan analisis ini diharapkan terdapat alternatif dengan periode yang lebih singkat. Menggunakan analisis ini hanya disarankan untuk mendapatkan informasi tambahan untuk mengukur seberapa cepat pengambilan modal yang diinvestasikan. Yang kedua, benefits cost ratio. Benefits cost ratio adalah salah satu metode yang sering digunakan dalam tahap-tahap evaluasi awal perencanaan investasi atau berbagai analisis tambahan dalam rangka memvalidasi hasil evaluasi yang dilakukan dengan metode lainnya. Di samping itu, metode ini sangat baik dilakukan dalam rangka mengevaluasi proyek-proyek pemerintah yang berdampak langsung pada masyarakat banyak. Dampak yang dimaksud yang bersifat positif maupun yang negatif. Metode BCR ini diberikan penekanan terhadap nilai pertimbangan antara aspek manfaat yang akan diperoleh dengan aspek biaya dan kerugian yang akan ditanggung dengan adanya investasi tersebut. Kemudian yang ketiga ada aluran kas. Aluran cash flow merupakan arus kas atau aliran kas yang ada di perusahaan dalam suatu periode tertentu. Cash flow menggambarkan berapa uang yang masuk ke perusahaan dan jenis-jenis pemasukan tersebut. Cash flow juga menggambarkan berapa uang yang keluar serta jenis-jenis biaya yang dikeluarkan. Uang masuk dapat berupa pinjaman dari lembaga keuangan atau hibah dari pihak tertentu. Perkenalkan, nama saya Soter Labobar, NIM 2017 0120 39. Di sini saya akan mau presentasikan hasil dari tugas kami. Jenis-jenis cash flow. Yang pertama, initial cash flow atau lebih dikenal kas awal yang merupakan pengeluaran pada awal periode untuk investasi. Sebagai contoh, biaya prainvestasi adalah pembelian tanah, gedung, mesin, peralatan, dan modal kerja. Yang kedua, operasional cash flow merupakan kas yang diterima atau dikeluarkan pada saat operasi usaha, seperti penghasilan yang diterima dan pengeluaran yang dikeluarkan pada suatu periode. Yang ketiga, terminal cash flow merupakan uang kas yang diterima pada saat usaha tersebut berakhir. Menghitung aliran kas masuk. Rumus aliran kas masuk ini digunakan apabila investasi dilakukan dengan 1000% modal sendiri, artinya tanpa modal pinjaman, sehingga aliran kas masuk dapat dihitung sebagai berikut. Aliran kas masuk bersih sama dengan PIT
flash penyusutan. Catatan earning before tax atau laba sebelum pajak. Earning after tax atau laba setelah pajak. B. Rumus aliran kas masuk jika menggunakan modal pinjaman adalah kas masuk versi sama dengan EIT plus penyusutan plus bunga dalam kurung 1 kurang tax. Catatan earning before interest and tax atau laba sebelum bunga dan pajak. Earning after interest and tax atau laba setelah bunga dan pajak. Perhitungan net present value. Satu pengertian. Net present value adalah metode menghitung nilai bersih pada waktu sekarang. Asumsi present yaitu menjelaskan waktu awal perhitungan bertepatan dengan saat evaluasi dilakukan atau pada periode tahun ke-0 dalam perhitungan cash flow investasi. 1. Langkah menghitung NPV. Yang pertama, tentukan nilai sekarang dari setiap arus kas, termasuk arus masuk dan arus keluar, yang didiskontokan pada biaya modal proyek. Yang kedua, jumlahkan arus kas yang didiskontokan ini. Hal ini didefinisikan sebagai NPV proyek. Yang ketiga, jika NPV adalah positif, maka proyek harus diterima. Sementara jika NPV adalah negatif, maka proyek itu harus ditolak. Jika dua proyek dengan NPV positif adalah mutually eksklusif, maka salah satu dengan nilai NPV terbesar harus dipilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Abdul Syihab. NIM saya 2019-012-027. Saya akan mempresentasikan perhitungan payback period. Yang pertama, pengertian. Payback analisis payback period pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui seberapa lama atau periode investasi akan dapat dikembalikan saat terjadinya kondisi peluang pokok break even point. Lamanya period pengembalian ataukah saat kondisi BEP adalah sesuai gambar di layar rumusnya, di mana K sama dengan periode pengembalian, CFT cash flow periode ke. Jika komponen cash flow benefit dan cost-nya bersifat annual, maka formulirnya menjadi seperti yang di layar. Kriteria keputusan untuk mengetahui apakah rencana suatu investasi tersebut layak ekonomis atau tidak, diperlukan suatu ukuran atau cerita tertentu. Dalam metode payback period ini, rencana investasi dikatakan layak atau feasible jika K kurang lebih N dan sebaliknya, K jumlah period pengembaliannya, N sama dengan umur investasi. 1. Kelebihan dan kelemahan payback period. Adapun kelebihan payback period yaitu metode payback period akan dengan mudah dan sederhana bisa dihitung untuk menentukan lamanya waktu pengembalian dana investasi, memberikan informasi mengenai lamanya break even project, bisa digunakan sebagai alat pertimbangan risiko karena semakin pendek payback periodnya maka semakin pendek pula risiko kerugiannya. Dapat digunakan untuk membandingkan dua proyek yang memiliki risiko dan rate of return yang sama dengan cara melihat jangka waktu pengembalian investasi atau payback period. Apabila payback period tersebut lebih pendek, itu yang dipilih.
ada perhitungan benefit cost ratio. Pengertian benefit cost ratio secara teoritis, benefit cost ratio merupakan sebuah perbandingan antara semua nilai benefit terhadap semua nilai persamaan sebagai berikut. BGR atau present value dari manfaat atau present value dari pengorbanan atau biaya. Nilai sekarang atau present value adalah berapa nilai uang saat ini untuk nilai tertentu di masa yang akan datang. Sebagai gambaran adalah jika Anda ingin memiliki uang sebesar 100 juta 3 tahun mendatang dengan tingkat inflasi 7% per tahun, maka berapa uang yang harus Anda persiapkan dari sekarang? Dengan menggunakan rumus present value, Anda akan dapat menentukan beberapa uang yang harus Anda tabung untuk mendapatkan uang sebesar 100 juta 3 tahun ke depan. Nilai present value ini dapat kita hitung menggunakan persamaan sebagai berikut. PV sama dengan VN, FN, atau buka kurung 1 tambah R tutup kurung N. Sekian, salam. Salam dan bahagia, perkenalkan nama saya Irwan Yusuf, NIM 2019-012-033. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, yang dimana sini terdapat rumus perhitungan nilai percent value dengan persamaan PV sama dengan FN per dalam kurung 1 plus R kali N, yang dimana FN merupakan FN sama dengan future value atau nilai pada akhir tahun ke N. Kemudian PV sama dengan nilai sekarang atau nilai pada tahun ke 0. Kemudian yang selanjutnya ada R sama dengan suku bunga, dan yang terakhir ada N yaitu jumlah waktu dalam kurung tahun. Kemudian selanjutnya, sedangkan pengambilan keputusan terhadap kelayakan dapat dilihat dari nilai BCR yang ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, jika BCR lebih besar daripada 1, maka dikatakan bahwa benefit dari proyek tersebut lebih besar daripada pengorbanan yang dikeluarkan, sehingga proyek tersebut dapat diterima atau layak dalam kurung visible. Kemudian selanjutnya, sebaliknya, jika BCR lebih kecil daripada 1, maka dikatakan bahwa benefit dari proyek tersebut lebih kecil daripada pengorbanannya atau proyek tersebut bisa dibilang tidak layak atau not visible. Nah, di sini ada contoh kasus sebuah klinik sedang mempertimbangkan untuk membeli beberapa peralatan yang diperkirakan klinik tersebut dapat melakukan penghematan sebesar Rp 500.000 per tahun dengan jangka waktu 5 tahun. Nah, pada akhir tahun ke-5, peralatan tersebut memiliki nilai jual sebesar 40 juta dengan tingkat pengembalian investasi sebesar 9% per tahun. Nah, apakah pembelian peralatan medis akan menguntungkan bagi klinik tersebut ataukah tidak? Kemudian perhitungan dari permasalahan tersebut dapat kita lihat pada gambar berikut. Nah, dengan persamaan BCR sama dengan percent value dari manfaat dibagi percent value dari pengorbanan atau biaya. Nah, di sini hasilnya sama dengan 1,17. Kemudian lanjut yang kedua, yaitu memanfaat metode benefit cost ratio. Nah, terkait dengan penerapan BCR dalam perekonomian suatu daerah, maka sesuai dengan pedoman penyusunan anggaran berbasis kinerja, pemerintah harus menentukan target kinerja. Target tersebut ditetapkan berdasarkan prioritas tertentu. Dalam hal ini, BCR tidak hanya membantu mengambil kebijakan untuk memilih alternatif terbaik dari pilihan yang ada. Yang dalam hal ini, pemilihan alternatif baik dilakukan berdasarkan alasan perbandingan antara life cycle benefit dengan biaya yang dikeluarkan.
melainkan juga dapat membandingkan alternatif-alternatif tersebut. Kemudian di sini saya akan membacakan hasil dari kesimpulan terkait pembahasan kami di atas, yaitu mulai dari net version value, kemudian ada payback period dan juga benefit cost ratio, yang dapat disimpulkan bahwa dari ketiga metode perhitungan tersebut merupakan metode perhitungan yang dapat dilakukan dalam menghitung dan mengatur aliran kas dalam sebuah perusahaan, mulai dari nilai bersih atau neto hingga perbandingan untuk menyusun nilai anggaran yang akan digunakan dalam sebuah perusahaan, sehingga dapat membantu mengambil keputusan serta membantu pemilihan alternatif usaha. Ya, mungkin sekian dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Salam dan bahagia.